Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri dari kelas 3 PAC dengan NIM 214110402315. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama yaitu pilihlah salah dua tugas yang telah Anda buat dan bagaimana cara menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Pada jawaban ini saya memilih yaitu yang pertama ada LKPD dan LKPD interaktif. Yang pertama yaitu ada LKPD. LKPD adalah lembaga kerja peserta didik yang merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Pada tugas LKPD kemarin saya membuat LKPD di Google Form. Untuk langkah-langkahnya saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu kita membuka Google. Setelah membuka Google kita lalu kita search saja Google Form. Setelah itu langsung saja kita buat tugas yang akan kita buat. Di situ nanti sudah ada pengarahan dari Google sendiri. Sebelumnya kita harus login Google-nya terlebih dahulu. Nanti juga saya akan menyertakan videonya bagaimana cara membuat LKPD di Google Form. Yang kedua yaitu ada LKPD interaktif. LKPD interaktif pada tugas kemarin saya membuatnya di Live Worksheet. LKPD interaktif merupakan jenis lembar kerja yang dibuat, dikembangkan, dan dijalankan dengan bantuan sistem komputer dengan dukungan internet. Untuk cara menggunakannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai LKPD interaktif menggunakan Live Worksheet. Yang pertama yaitu kita harus masuk ke situs Live Worksheet dulu dengan menggunakan browser seperti Chrome atau yang lainnya. Nah, setelah itu kita klik Teacher Access di bagian kanan, lalu kita klik Register. Setelah itu kita harus melengkapi formulir registernya. Setelah kita memasukkan datanya, lalu kita harus masuk ke email untuk mensinkronkan akun kita dengan Live Worksheet-nya. Kemudian kita balik lagi ke Live Worksheet. Lalu kita menekan tombol Teacher Access dengan memasukkan alamat email, username, dan passwordnya. Kemudian klik tulisan Enter. Nah, ubah settingan pilihan ke dalam bahasa Indonesia ya, agar kita lebih mudah dalam membuatnya. Setelah itu kita klik Make Interactive Worksheet. Pada bagian tersebut pada bagian menu, lalu kita klik Get Started. Kemudian kita upload LKPD interaktif yang kita sudah buat. Nah, untuk sebelum mengupload filenya dulu, kita harus membuat filenya dulu ya. Nah, di situ tuh harus dalam bentuk file PDF atau gambar juga bisa. Tapi kita harus menurut saya lebih baik menggunakan PDF karena akan aman. Nah, batasnya juga ada maksimal 2 MB atau berapa gitu. Nah, nanti saya juga akan menyertakan video bagaimana saya membuat LKPD di Canva. Nah, saya membuat LKPD-nya itu lewat Canva. Jadi semuanya bisa lewat manapun, tapi saya membuatnya di Canva. Jika tidak paham, kalian semuanya bisa melihat di YouTube bagaimana cara membuat LKPD interaktif di Canva, lalu kita akan mengubahnya di Live Worksheet tersebut. Nah, setelah kita membuatnya di Canva, barulah kita mengeditnya di Live Worksheet. Nah, untuk mengeditnya bisa lihat YouTube ya, teman-teman. Nah, untuk nomor yang 2 yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif. Nah, di sini saya akan menerangkan flowchart yang saya buat. Jadi saya membuat flowchart mengenai multimedia interaktif di Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu produk dari Google. Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Nah, Google Classroom memudahkan siswa dan para guru dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan flowchart yang saya sudah buat. Nah, flowchartnya di sini. Jadi yang pertama bagaimana cara kita login Google Classroom ya. Yang pertama jadi kita
buka dulu aplikasi Google-nya, lalu kita login menggunakan email kita, lalu kita masukkan password, sandinya kayak gitu ya untuk mendaftar. Nah, setelah itu nanti setelah kita bisa masuk, lah kita bisa akan menemui menu-menu seperti menu bagaimana mengajar, membuat pertanyaan, melihat peta, melihat statistika, dan misalnya sudah selesai kita bisa menutupnya. Setelah nutup kita bisa balik lagi. Nah, balik lagi tuh muter lagi loh, misalnya kalau mau masuk, jadi tuh harus login lagi. Nah, ini flowchart yang saya buat untuk multimedia interaktif Google Classroom. Nah, bagaimana cara kerjanya Google Classroom dalam multimedia pembelajaran, multimedia interaktif, yaitu dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa membuat kelas, mengajak siswa bergabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa baik berupa file, paparan, maupun video pembelajaran, dan memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lain-lain. Dan untuk soal yang nomor 3 yaitu menjelaskan 3 aplikasi berbasis Android yang digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya serta bagaimana cara menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. 3 aplikasi berbasis Android yang digunakan sebagai sumber belajar PAI yang saya pilih, yang pertama yaitu ada KineMaster, yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada Canva. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang KineMaster. KineMaster merupakan aplikasi yang cara menggunakannya sebagai sumber belajar KI yaitu sebagai pembuatan video pembelajaran. Di sana kita bisa mengedit video untuk video pembelajaran. Dan untuk kekurangan serta kelebihannya, saya akan menjelaskan. Pertama yaitu ada kelebihan aplikasi KineMaster. Yang pertama, aplikasinya mudah untuk didapatkan. Yang kedua, aplikasinya gratis dan tidak berbayar. Yang ketiga, aplikasi yang selalu update. Yang keempat, aset dan fitur dalam aplikasi tersebut sangat lumayan lengkap. Dan yang kelima, ada aplikasi yang mudah dioperasikan, semua kalangan bisa menggunakannya. Dan yang terakhir, ada mudah dibawa kemana-mana, karena aplikasi KineMaster bisa di-download di Android. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari aplikasi KineMaster. Yang pertama, layar kerjanya yang kecil. Karena kita mengedit videonya menggunakan HP atau smartphone, jadi layar yang ditampilkan sangat terbatas dan terlihat lebih kecil dari dibandingkan dengan kita mengedit video di laptop yang layarnya lebih besar, sehingga agak kelihatan rumit. Yang kedua, yaitu sering menampilkan iklan. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang gratis, sehingga membutuhkan waktu dan kuota lebih banyak untuk menonton video iklan yang berbeda dengan versi premium yang tidak menampilkan iklan karena menggunakan aplikasi premium yang harus berlangganan berbayar per bulan atau per tahun. Yang kedua yaitu ada Google Classroom. Tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana apa itu Google Classroom ya. Jadi Google Classroom cara menggunakannya sebagai sumber belajar PAI yaitu sebagai membuat kelas digital. Kita bisa membuat kelas online di sana. Nah, yang selain itu juga Google Classroom memiliki kelebihan. Yang pertama ada mobile friendly, di mana Google Classroom sangat mudah bagi pemula karena diketahui bahwa aplikasi ini mudah dan tidak sulit dalam mengakses bagi pemula. Yang kedua, yaitu ada mengelola tugas dengan baik. Google Classroom juga dapat mengelola tugas dengan baik. Karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperhatikan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom sendiri juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Kelebihan ketiga dari Google Classroom yaitu file masuk ke Google Drive. Jadi seluruh file yang sudah kita upload dari tugas yang berbentuk dokumen, MP3, MP4, semuanya kita sudah masuk ke Google Drive. Jadi kita tidak perlu membackup, misalnya tugas itu hilang, jadi tidak apa-apa. Nah, jadi sudah otomatis. Jadi itu tidak membuat ribet penggunanya. Tadi sudah jelaskan kelebihan dari Google Classroom. Namun Google Classroom juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tampilannya terlalu sederhana dan kurang menarik. Tampilan Google Classroom terkesan sangat
sederhana dan kurang menarik ya. Yang kedua yaitu ada fail menjadi error apabila Google Drive penuh. Karena Google Drive dengan Google Classroom sudah bareng gitu, misalnya tadi kayak menyimpannya sudah menjadi satu kayak gitu, misalnya Google Drive kita penuh, jadi kita juga akan error jika kita akan mengirim tugas, kita mau ke Google Classroom karena Google Drive-nya kita penuh. Nah, untuk kekurangan yang terakhir yaitu karena waktu dalam pengiriman tugas bisa diatur dengan bebas. Hal ini tidak baik karena dapat membuat peserta didik menjadi curang karena dapat mengatur waktu dalam mengirim. Misalnya seorang peserta didik telat dalam mengirim tugas, maka dia tidak dapat menyetel waktu pengiriman tugas dan mengundurkan waktunya. Dan untuk aplikasi yang ketiga yaitu ada aplikasi Canva. Cara menggunakan Canva sebagai media pembelajaran PAI yaitu dengan mendesain visual media pembelajaran seperti membuat rangkuman materi, worksheet, brosur, poster, atau template presentasi berkaitan dengan materi PAI sendiri. Dan untuk kelebihan dari Canva, yang pertama ada tampilan antarmuka sederhana, memiliki ribuan template, tidak perlu install di komputer, menghemat pemakaian ruang penyimpanan, bisa digunakan untuk smartphone. Namun, Canva juga memiliki kekurangan, seperti tidak bisa diakses tanpa koneksi internet, tidak bisa ekspor file sumber, tidak bisa ekspor file dengan latar belakang transparan, atau harus menggunakan fitur premium. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa ekspor file GIF dan video, karena semuanya harus menggunakan fitur premium. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tuh kita buka Google dulu, lalu kita cari Google Form. Jadi kita pencet ini kosong. Nah, jadi kita tinggal buat aja di sini judulnya apa, terus nanti kita di setelan kayak gini. Kalau mau tulis kita pencet plus kayak gini, terus tinggal di ini ada kita tambah pertanyaan, ini gambar, ini video, ini link, misalnya mau link, ini tema, ini bisa semuanya. Terus contoh LKPD interaktif saya kemarin itu, ini contohnya ya LKPD saya dari Google Form. Jadi ini tuh materi pendidikan agama Islam, ini soal-soalnya. Terus nanti tinggal di-share aja satu, kita pencet selesai. Ini kayak gini ya, kayak gini, terus setelan nanti kita bisa simpan kayak gitu. Selanjutnya itu ada LKPD interaktif. Yang pertama, sebelum kita buat LKPD interaktif di live worksheet, kita harus membuat contoh soalnya dulu di Canva ya. Nah, kita harus buat dulu ke Canva. Terus kemarin saya juga udah buat. Nah, untuk referensinya di YouTube juga banyak, seperti yang udah di-share sama Pak dosen. Ini kemarin terakhir saya buat nih LKPD interaktif Pak itu. Jadi LKPD-nya tuh, nah ini kemarin yang saya buat contoh LKPD-nya seperti ini. Dan setelah di ini lalu kita pencet unduh ya, tapi kita editnya di PDF terus unduh. Nah, kita tunggu. Dan selesai. Setelah itu kita masuk ke live worksheet-nya. Live worksheet, jangan lupa untuk login ya. Sebelumnya kita harus daftar dulu. Nah, kalau mau membuat itu kita deket. Setelah itu, coba ya, ini lagi login. Kita harus login dalam login. Ini contoh LKPD interaktif yang akan saya buat. Kita bisa tulis di sini. Nah, setelah aja. Itu juga. Segera mengerjakan soal, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kerjakan soal dengan jujur, benar, dan tepat. Nah, kalau ini di interaktif aja. Ini, 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 4 gitu.
Oke, terima kasih. Sebagainya, jika kurang paham bisa dilihat di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.